Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Hadal yaum sanastamiru dirasatun jadid anil babil khamis ay ad-darsil khamis al-mawdu' fi maktabatil madrasah ya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan tentang bab 5, judulnya di perpustakaan sekolah. Nah, ini agak bising karena kita dalam ada yang beraktivitas ya, tapi tidak apa-apa selagi masih jelas suara Bapak. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kemarin ya. Kemarin kita minggu lalu kita sudah membahas tentang kosakata dan juga percakapan serta pembahasan latihan. Nah, hari ini kita akan membahas al-qiraah wa tarakib. Kita akan membahas teks, bacaan dan tata bahasa yang berkaitan dengan mubtada, muakhir, khabar muqaddam. Jadi apa itu mubtada muakhir dan apa itu khabar muqaddam? Nah, nanti ada penjelasannya ya. Perhatikan. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah dan mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada al-qiraah. Nah, di sini berarti yang namanya teks atau bacaan, anak-anak Bapak diminta untuk memperhatikan ya cara membaca, panjang pendeknya, dan berlatih agar membacanya dapat dengan lancar ya. Dan juga yang terakhir mampu memahami maknanya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraatu. Al-qiraatu fi maktabatil madrasati ya, yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 55 ya. Fi maktabatil madrasati. Tilka maktabatul madrasati. Tilka maktabatul madrasati. Jadi ini ada alif lam nyambung ya. Maktabatul madrasati. Maktabatul madrasati murattabatun. Maktabatul madrasati murattabatun. Khalfal fasli maktabatul madrasati. Khalfal fasli maktabatul madrasati. Fiha kutubun wa majallatun wa jaraidu wa qamusun wa kharitatun wa kumbiyutaru wa ghairu dzalik. Perhatikan. Fiha kutubun wa majallatun wa jaraidu wa qamusun wa kharitatun wa kumbiyutaru wa ghairu dzalik. Al kutubu wal qamusu wal majallatu fir rafi. Al kutubu wal qamusu wal majallatu fir rafi. Janibar rafi jaridatun. Janibar rafi jaridatun. Fawqal maktabi misbahun. Fawqal maktabi misbahun. Wa fir rafi kutubun katsiratun. Wa fir rafi kutubun katsiratun. Minha kutubul lughatil arabiyyati wa kutubul fiqhi wa kutubut tarikhi wa kutubut tafsiri wa kutubul hadithi wa ghairu dzalik. Baik, perhatikan. Kita terjemahkan ya. Jadi itu diulang-ulang sampai lancar dalam melafalkannya. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain akan Bapak berikan tugas praktik, misalnya membaca ya. Ya seperti ini membacanya, panjang pendeknya diperhatikan ya. Nah, mungkin nanti ada tugas praktiknya ke depannya untuk semester 2 bukan sekedar membaca tetapi ada sekaligus menerjemahkan. Jadi direkam. Next ya, bukan sekarang tugasnya, nanti tunggu saja tugasnya. Bisa jadi Bapak berikan, ini bisa jadi Bapak berikan untuk tugas praktek. Kalau kemarin kan cuma membaca, kalau yang kali ini bisa jadi membaca dan menerjemahkan. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nah, fi maktabatil madrasati
ini fi artinya di huruf jar nih ya, huruf jar di dalam perpustakaan sekolah. Jadi di perpustakaan sekolah. Tilka ini ismul isyarah ya, kata tunjuk. Jadi kalau tilka itu menunjuk jarak jauh. Kalau tilka menunjukkan benda yang ada tata marbutoh. Kalau orang perempuan ya. Jadi tilka ini kan ada tata marbutoh, maktabatu, maka pakai tilka. Tilka maktabatul madrasati. Nah ini kadang kalau dalam ujian banyak yang salah ini ya. Nah, jadi kata tunjuk, penggunaan kata tunjuk itu perhatikan untuk muzakkar muannasnya. Ya tilka untuk muannas, zalika mudzakarnya. Jadi tilka maktabatul madrasati, itu perpustakaan sekolah. Maktabatul madrasati murattabatun. Nah, kalau yang ini susunannya mubtada khobar ya. Perpustakaan sekolah itu tertata rapi. Ya, ini mubtada dan ini khobar. Jadi maktabatul madrasati murattabatun. Perpustakaan sekolah itu rapi atau tertata rapi. Khalfal fasli maktabatul madrasati. Nah, ini susunan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, ini khalfal fasli ini khobar muqaddam. Ya, didahului oleh dzaraf. Inilah huruf dzaraf ya. Nanti akan pembahasannya depan lagi ya. Khalfal fasli maktabatul madrasati. Di belakang kelas ada perpustakaan sekolah. Nah, jadi ada di sini tambahan nerjemahkannya ya. Di belakang sekolah ada perpustakaan sekolah. Fiha di dalamnya, fi artinya di dalam, ha itu kembali ke perpustakaan ya. Dianya ini perpustakaan. Jadi di dalam perpustakaan maksudnya, di dalam perpustakaan sekolah atau di dalamnya ada buku-buku. Nah, ya, kutubun jamak dari kitabun. Kitabun satu buku, kutubun buku-buku. Jadi di dalamnya ada buku-buku, majalatun, majalah-majalah, jaraidu, koran-koran, ada korannya. Wa qamusu, kamus ya. Wa kharitatun, peta. Wa komputaru, komputer. Wa ghairu zalik, dan lain-lain. Jadi nerjemahkannya itu kalau bahasa Indonesia pakai koma ya. Jadi jangan dan ini kan wa artinya dan. Jadi jangan dan semua. Nah, jadi di dalamnya, maksudnya di dalam perpustakaan sekolah itu ya, di dalamnya ada buku-buku koma, majalah-majalah koma, jaroi, koran-koran koma, kamus koma, peta koma, komputer koma, dan lain-lain. Nah gitu ya. Al-kutubu wal qamusu, buku-buku, qamus ya, wa majalah-majalah firrafi. Jadi buku-buku, kamus dan majalah-majalah ada di dalam rak atau di rak ya, firrafi di rak. Jami barrafi jaridatun, di samping rak ada koran. Jani barrafi jaridatun, di samping rak ada koran. Faqal maktabi misbahun, di atas meja ada lampu. Nah ini Bapak udah jelaskan. Fauqa itu di atas, ala juga artinya di atas. Perbedaan ala dengan fauqa adalah kalau fauqa di atasnya tidak bersentuhan. Jadi seperti lampu di atas meja. Di atas meja ada lampu. Jadi lampu dengan meja tidak bersentuhan ya. Kalau bersentuhan pakai ala. Misalnya di atas meja ada pena. Jadi alal maktabi qalamun. Di atas meja ada pena. Penanya lengket dengan menempel dengan meja. Nah gitu ya. Wa fir rafi kutubun katsiratun minha, dan di dalam ra ada buku-buku yang banyak. Minha di antaranya adalah kutubul lughatil arabiyyah, ada buku-buku bahasa Arab, wa kutubul fiqhi, buku-buku fikih, wa kutubut tarikhi, buku-buku sejarah, wa kutubut tafsir, buku-buku tafsir, wa kutubul hadis, buku-buku hadis, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Jadi sebagian daripada buku yang banyak di ra itu adalah jadi minha ini diantaranya gitu ya. Jadi wa fir rafi kutubun katsiratun, jadi di dalam ra ada buku-buku yang banyak, minha diantaranya ada gitu ya. Ini maksudnya minha itu dari sebagian dari buku-buku yang ada dalam ra itu adalah ya gitu ya. Ada buku-buku bahasa Arab, buku-buku fikih, koma, buku-buku sejarah, koma, buku-buku tafsir, koma, buku-buku hadis, koma, dan lain-lain. Nah, gitu ya, jelas ya. Baik. Nah, itu jadi membacanya kalau sudah lancar ya, agak cepat. Contoh, fi maktabatul madrasati. Tilka maktabatul madrasati. Maktabatul madrasati murattabatun. Khalfal fasli maktabatul madrasati.
fiha kutubun wa majallatun wa jaraidu wa qamusun wa kharitatun wa komputaru wa ghairu dzalik. Al kutubul wal qamusu wal majallatu fir rafi janibar rafi jaridatun fawqal maktabi misbahun wa fir rafi kutubun katsiratun minha kutubul lughatil arabiyyati wa kutubul fiqhi wa kutubut tarikhi wa kutubut tafsiri wa kutubul hadithi wa ghairu dzalik. Nah, gitu ya. Jadi diulang-ulang betul-betul sampai lancar dan memahami maknanya. Nah, ini untuk kosakata yang ada di dalam teksnya, boleh dinyanyikan. Ya, ini ada di buku kamu, silahkan diulang-ulang. Contoh, janiba artinya di samping, khalfa artinya di belakang, fauqa artinya di atas, tahta artinya di bawah, murattabatun artinya rapi, kutubul lughatil arabiyyah artinya buku bahasa Arab, katsiratun artinya banyak, kutubut tarikhi artinya buku sejarah, kutubut tarikhi artinya buku sejarah, teng 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 teng. Nah, ini dihafalkan ya, ini kosakata yang baru aja. Nah, ini tata bahasanya, perhatikan. Nah, kita membahas tentang mubtada, muakhar, wa khabar muqaddam. Mubtada ini subjek yang diakhirkan, muakhar itu diakhirkan. Jadi yang awalnya di awal diakhirkan. Kemudian khabar muqaddam ini keterangan yang diawalkan, yang didahulukan. Itu syaratnya harus pakai dzarful makan atau huruf jar ya. Nah, dalam kondisi tertentu, ini perhatikan, mubtada bisa berada setelah khabar atau disebut mubtada muakhar. Jadi terkadang subjek itu bisa berada di setelah khobar keterangan. Nah, itu sebutnya dengan mubtada muakhar. Disebut dengan mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan atau khobar yang didahulukan. Nah, khobar yang berada di awal kalimat bisa berupa jar, majrur. Ya, itu seperti kata fi, ala, itu ya, itu huruf jar. Ya, min, ya, dari. Nah, kemudian atau dzarful makan yang kalimat kata penghubung yang menyatakan tempat ya. Dzarful makan adalah kata yang menunjukkan letak sesuatu. Nah, ini. Jadi dzarf makan itu adalah ya, dzarful makan. Tadi kan dzarful makan di sini ya. Itu kata yang menunjukkan letak sesuatu atau kata yang menunjukkan posisi, seperti janiba di samping, tahta di bawah, fauqa di atas, khalfa di belakang, amama di depan ya. Nah, itu adalah contoh daripada dzarf makan ya. Jadi menunjukkan, kata itu menunjukkan letak sesuatu atau menunjukkan posisi ya. Nah, contohnya, apabila setelah dzarf makan ada isim, maka isim tersebut berharokat kasroh atau berbentuk majrur. Nah, apabila ini ya, setelah dzarf makan ada isim, kata benda, maka isim tersebut berharokat kasroh atau berbentuk majrur. Ini contoh ya. Khalfal fasli, jadi al-faslu jadi al-fasli. Kenapa? Karena ada khalfa. Ini khabar muqaddamnya. Jadi di belakang kelas, ini mubtada muakhirnya maktabatun. Ya, seperti teks tadi ya, di belakang kelas ada perpustakaan. Nah, gitu nerjemahkannya. Nah, ini kalau setelah dzarf, al-faslu jadi al-fasli. Ya, tahta kutubi, nggak boleh kutubu, karena ada dzarf di sini. Tahta kutubit tafsiri, kutubut tarikhi. Di bawah buku-buku tafsir ada buku-buku sejarah. Nah, gitu ya. Fauqal maktabi misbahun. Nah, ini ada fauqa al-maktabu jadi al-maktabi. Harus majrur, harus baris kasroh dia. Jadi fauqal maktabi misbahun. Yang jadi pedomannya adalah huruf terakhir ya, baris terakhirnya. Jadi jangan mik, ya, jangan di mimnya ini yang baris kasroh, nggak boleh. Huruf terakhirnya ba berarti, kalau sini huruf ro. Ya, jadi fauqal maktabi misbahun. Di atas meja ada lampu gitu ya. Janibar rafi jaridatun. Nah, ini janibah dzarf juga. Jadi ar-rafu jadi ar-rafi, baris kasroh akhirnya. Jadi janibar rafi jaridatun.
Di samping ra ada jaridah koran. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah khobar muqaddam, keterangan yang didahulukan. Mubtada muakhar itu subjek, ya, isim yang diakhirkan, gitu ya. Jadi sebenarnya al maktabatu khalfal fasli, nah, itu semestinya ya. Tapi bisa seperti ini nyusunnya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Syukran ala ihtimafikum. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan latihan-latihan ya, latihan-latihan, ada pembahasan latihan juga, dan nanti akan Bapak jelaskan soal-soalnya baru latihan ya. Jadi minggu depan kita pembahasan soal-soal dan latihan, kemudian kita ada latihan yang Bapak berikan di Google Classroom. Nah, jadi hari ini insya Allah kita materi dulu, minggu depan baru kita latihan-latihan, dan nextnya kita ulangan ya. Itu saja. Terima kasih. Allahumma fiqhul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dukungannya ya. Dukung channel ini gratis kok ya kan. Nah, dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share ya, supaya banyak yang melihat dan mendapatkan manfaat, dan ini menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya.